Halo teman-teman semua, jadi saya mau cerita sedikit tentang alias yang biasa saya pakai. Jadi di sini saya ada alias dengan nama Vim untuk membuka NeoVim. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan nvim gitu untuk membuka suatu file, saya lebih suka menggunakan perintah Vim karena sudah terbiasa dari dulu menggunakan Vim. Lalu berikutnya ada ping. Jadi mungkin ada teman-teman yang menggunakan ping google.com seperti ini untuk ngeping Google. Saya lebih suka menggunakan perintah ping G seperti ini. Jadi lebih simple dan lebih cepat untuk diketik. Juga bisa misalnya ada ping 8 untuk ke IP Google yang 8888. Lalu berikutnya ada nah. Jadi saya biasanya eksperimen sesuatu di Git repository dan mau mengembalikan ke state awal dan menghapus file-file baru yang belum masuk ke Git indeksnya. Saya biasanya menggunakan perintah nah ini. Lalu berikutnya ada Docker Stop All dan Remove All. Jadi ini biasa saya gunakan untuk mematikan proses-proses Docker yang sedang berjalan dan juga untuk menghapus kontainer yang sudah di setup. Lalu berikutnya ada vcreate. Ini digunakan untuk membuat project view yang baru. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan perintah view create lalu min help, di sini sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir kode-kode yang di-generate otomatis gitu. Jadi dengan menggunakan bear ini kodenya akan lebih simple gitu. Berikutnya ada .NET. Nah, ini saya biasa gunakan untuk project di .NET Core atau ketika bermain dengan C# ataupun F# gitu. Di sini menurut saya lebih mudah mengetikkan .NET dibandingkan mengetikkan dengan huruf lalu net. Berikutnya ada EF. Nah, ini untuk menjalankan EF Core atau Entity Framework Core-nya. Dan ini untuk generate kode-kode dengan menggunakan code generatornya di .NET CLI. Berikutnya ada LS. LS ini standar sih, cuma bikin supaya LS-nya nanti ada warnanya seperti ini dan juga nanti ada ditambahkan ini untuk kalau dia directory, kalau misalnya file dia nanti tidak ada simbol slash-nya gitu. Cuma sederhana seperti itu dan juga untuk menambahkan agar folder atau directory itu berada di posisi paling atas. Berikutnya ada MySQL Recreate Database. Jadi ini perintahnya sederhana sih, cuma untuk ngedrop database lalu buat lagi yang baru. Jadi ini biasanya saya pakai kalau misalnya mau eksperimen ataupun mau bantu jawab pertanyaan-pertanyaan ada di Facebook ataupun Telegram. Jadi daripada membuat satu-satu masuk ke table plus atau apapun MySQL client yang kalian gunakan itu dengan perintah ini jadi lebih simple. Jadi cara jalan ini cukup seperti ini, MySQL, recreate database, terus misalnya mau bikin nama database apa, misalnya Huhu gitu ya. Nah ini tinggal ketikkan password, nanti database-nya akan di-drop jika ada dan akan dibuat yang baru. Berikutnya ada demo. Jadi demo ini saya biasa pakai untuk eksperimen. Jadi misalnya saya mau eksperimen sesuatu, tapi saya nggak tahu nih mau membuat foldernya namanya apa sih. Daripada saya berpikir untuk membuat nama folder, lebih baik saya buat script ini dan ini mempermudah saya untuk membuat nama foldernya. Nanti akan dibuat nama random dan otomatis saya masuk ke dalam foldernya dan juga sudah ada diinisialisasi Git dan ada Git ignore-nya. Jadi saya bisa langsung eksperimen di sini. Nah, kira-kira itu beberapa alias yang sering saya gunakan. Kalau teman-teman ada alias yang lebih useful, kalian bisa share juga di kolom komentar. Dan semoga ini bisa membantu memperlancar proses development kalian.